Virus. Kuarantin. Masker. Takut juga sih. Takut nih. Iya. Kenapa takut, Pak? Ya karena ya takutnya gitulah bisa menular, berbahaya sih. Kenapa virus? Apa? Kenapa virus? Menyerang manusia. Oh, menyerang manusia. Kenapa? Karena kita nggak bisa kemana-mana. Karena katanya protokol kesehatan. Katanya protokol kesehatan. Iya. Oke, siap. Tapi menurut Mas Yodi nih, COVID ini bencana atau berkah? Banyak bencananya sih. Banyak bencana ya, kenapa tuh Mas? Iya, karena gue sebagai pengusaha muda nggak bisa ngembangin bisnis gue kayaknya. Ada berkahnya, ada bencananya. Oke, berkahnya apa? Bisa tidur di rumah. Bisa apa? Tidur. Oh, bisa tidur puas. Kalau kamu? Kalau bencana karena nggak dapat uang jajan. Oh, nggak dapat uang jajan. Kamu? Kalau berkahnya itu sebagai orang yang suka rebahan, itu bisa rebahan terus bisa kerjain tugas sambil makan. Oh. Google Meet sambil makan juga bisa. Jadi lebih fleksibel ya. 50-50 sih. Ada bencananya juga, ada berkahnya juga. Contoh dari bencananya apa? Bencananya mungkin agak susah ya. Misalkan kayak gue fotografer, kita buat ada job tuh susah karena acara-acara dilarang segala macam dan lain-lain. Berkahnya? Berkahnya bisa lebih kreatif lagi sih. Lebih kreatif aja gitu karena lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak waktu untuk ngembangin diri lagi. Jangan ada. Bencana. Kenapa tuh Pak? Kok bencana, Pak? Ya karena banyak orang yang kena terus mati nggak ini sih. Nggak Oh. dikubur. Lebih banyak Iya. korban banyak ya, Pak ya? Satu kata yang terpikirkan setelah kamu mendengar COVID, Menteri Sosial. kenapa? Apa men? Google aja. Bansos? Kenapa? Soalnya sejak ada pandemi, pemerintah banyak bagi-bagi bansos. Kalau menurut kakak, COVID itu bencana atau berkah? Dan kenapa? Sebenarnya gue lebih prefer ngegunain kata dampak positif atau dampak negatif. Untuk dampak negatifnya, kita bisa lihat udah banyak banget contohnya. Salah satunya, kondisi perekonomian di Indonesia jadi kurang stabil yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi yang menurun. Untuk dampak positifnya, lingkungan di sekitar gue jadi lebih baik, lebih bersih, dan lebih terkontrol. Dan di kondisi sekarang ini memaksa kita untuk memunculkan ide-ide unik baru agar kita tetap berkarya selama pandemi ini. 60-40 sih, 60-nya bencana, 40-nya berkah. Dibilang bencana, soalnya kita tuh nggak siap sama efek yang ditimbulin dari COVID ini. Kayak dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan sosial. 40-nya berkah, karena dengan adanya COVID ini, kita tuh bisa lebih sadar dengan kesehatan kita masing-masing. Terus, kita juga bisa keluar dari zona nyaman, terus lebih bisa kreatif. Nah, yang paling penting, kita lebih peduli terhadap sesama. Menurut kakak, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan selama pandemi? Nonton film, nonton video, it's a good way to spend your time, at least for me. Selama kegiatan itu mengasyikkan dan bermanfaat untuk kalian, just do it. Tapi jangan lupa untuk tetap berkembang selama pandemi ini. Beberapa caranya kalian bisa baca buku, dengerin podcast, atau ikut online workshop dan webinar. Nah, di Advisa Academy kita juga punya nih online workshop dan webinar. Kalian bisa cek selengkapnya di Instagram kita, nanti linknya bakal kita taruh di kolom deskripsi. Bisa family time, kalau nggak me time. Pokoknya yang bermanfaat nih buat kalian. Contoh me time yang bermanfaat tuh ikut workshop online, kalau nggak webinar.